Selamat siang teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah throttle body ya teman-teman di motor Verza saya, dimana permasalahan ini terdapat pada bagian koinnya teman-teman. Jadi koin throttle body punya Verza saya ini sudah tergerus bagian sisi yang atas sama sisi yang bawah ini teman-teman. Jadi dimana kalau misalkan kita terawang lihat dengan sumber cahaya, nanti dia akan terlihat agak ada celah ya teman-teman. Coba kita lihat di atas. Ini teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di celah-celahnya ini terdapat cahaya yang masuk ya teman-teman. Nah, itu seharusnya tidak ada ya teman-teman, harusnya rapat semua ini. Kalau misalkan ada yang longgar di bagian sisi-sisinya, maka udara yang masuk itu lebih banyak pastinya, dan efeknya nanti di putaran langsam motor itu terganggu teman-teman. Biasanya putaran motornya itu akan menjadi tinggi. Untuk mengakali sementara itu saya setel untuk baut skrunya ini itu mentok ke arah kanan ya teman-teman. Jadi seolah-olah bagian angin-angin itu ditutup full, sedangkan untuk putaran mesin dia akan menjadi lebih normal karena angin sudah masuk melalui celah-celah tadi teman-teman ya. Kalau misalkan normal, kondisi normal dan putaran gas, mohon maaf, maksud saya putaran langsam angin ini disetel mentok ke arah kanan, dia akan mati-matian untuk motornya. Itu kalau kondisi normal. Jadi ini nanti sekalian saya bersihkan. Ini sudah kotor di bagian sini, dan saya juga sudah membelikan spare partnya ya. Ini saya belinya di Shopee dengan kode part ini. Tulisannya di tokonya itu cocok untuk Honda Verza Vario 150 kalau nggak salah teman-teman, dengan kisaran harga 30 ribuan. Jadi kita coba worth it atau tidaknya. Kalau misalkan kita paskan di sini, kemungkinan cocok ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami kondisi yang sama, teman-teman jangan khawatir, karena yang tergerus itu cuman koinnya, karena koinnya itu terbuat dari kuningan teman-teman, sedangkan untuk dindingnya itu tidak tergerus, jadi masih aman ya teman-teman. Baik, kita akan skip saja videonya pembersihan, langsung kita praktekkan saja ini pemasangannya. Oke teman-teman, ini kondisi sudah saya bersihkan. Nah, jadi dinding-dindingnya ini sudah saya bersihkan. Kemudian sebelum kita pasang, kita cocokkan dulu ya teman-teman. Kita paskan ukurannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kira-kira apakah ada selisih atau enggak teman-teman? Enggak terlalu kelihatan ya, mungkin kalau diukur pakai jangka sorong ini nanti kelihatan bedanya berapa mili seperti itu. Sepertinya ini tipis banget ya teman-teman, karena memang celahnya sedikit sekali. Karena kalau memang misalkan ukuran yang ini enggak cocok, entah kebesaran atau kekecilan, itu bisa diretur tanpa merusak kemasannya teman-teman. Karena ini sudah pas ya, jadi langsung saja kita sobek, nggak apa-apa.
sama-sama memiliki kode F10C ya teman-teman. Mungkin kalau yang nggak ori nggak ada tulisannya ini mungkin. Seperti itu. Kemudian coba kita pasang. Lebih presisi ya teman-teman. Tetapi kalau saya pakai senter ini ya nggak presisi banget gitu ya. Tapi lebih mending lah ini. Jadi masih ada kayak celahnya di bagian sisi atas sana, cuman nggak selebar yang tadi. Seperti itu. Di bawah juga sedikit sekali cahaya kelihatan ya. Jadi entah ini memang kode partnya untuk si Verza atau bukan, tapi di keterangan tokonya itu sama, atau mungkin karena sama-sama pakai diameter 26 mili, jadi tokonya menyebutkan ini cocok untuk motor-motor TB yang diameternya 26 mili ya, kayak yang Vario itu, Vario 150, terus si Verza ini juga Mega Pro seperti itu. Ini yang lama. Jadi untuk pemasangannya ini ada kodenya, yang tadi F10C itu harus disamakan ya teman-teman. Kalau nggak bisa ini, nggak bisa masuk, atau dia celahnya akan lebih lebar seperti itu. Jadi tadi saya coba balik gini, yang F10C nya ini di atas seperti ini, itu nggak bisa teman-teman. Jadi dia mintanya yang kodenya yang di bawah seperti ini, seperti itu. Kemudian saya coba pakai yang lama, itu saya balik yang tulisan kodenya F10C ini dibalik di dalam sini kayak gini, itu pun nggak bisa teman-teman. Atau gimana ya, kan harusnya bisa ya. Jadi saya ngikutin aja seperti yang sebelumnya, ini lebih presisi seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba pasang, kemudian perbedaannya apa dengan sebelum yang diganti, seperti itu. Baik teman-teman, sekarang saya mau ngecek hasil dari penggantian koin throttle body dari yang lama menjadi yang throttle body dengan koin yang baru gitu. Kita langsung menyalakan. Seperti ini teman-teman. Jadi stasionernya itu lebih padat ya, lebih rata gitu dari sebelumnya. Mohon maaf, memang untuk video yang sebelum penggantian itu saya belum merekam seperti itu. Jadi kita nggak akan tahu bedanya secara jelas itu gimana, nggak tahu. Tapi akan saya review aja, saya ceritakan gimana perbedaannya bagi teman-teman. Jadi untuk perbedaannya itu, kalau yang pertama stasionernya itu susah teman-teman ya. Jadi naik turun seperti itu. Dan dalam penggantian ini tadi juga ada kendala teman-teman. Nggak langsung, untuk stasionernya nggak langsung dapat gitu ya. Jadi ini kan motornya sudah injeksi seperti itu. Jadi ECU itu menyimpan data-data yang dari sensor sebelumnya itu kan mendeteksi masuknya udara itu lebih banyak karena ada celah di koin throttle body sebelumnya ya teman-teman, yang lebih besar gitu celahnya. Jadi angin itu lebih banyak masuk dan dibaca oleh sensor, kemudian datanya disimpan di ECU seperti itu. Nah, karena penggantian ini tadi kan langsung saya coba, sempat saya coba sebelumnya itu nggak dapat itu stasionernya. Jadi masih menggunakan data ECU
jumlah angin yang masuk itu masih pakai yang lama teman-teman, sehingga disetel pun ya nggak bisa ini dapat disetel lebih putaran ke kanan itu lebih sedikit udaranya itu nggak dapet, di lebih banyak udaranya itu juga nggak dapet ya. Jadi sama-sama kayak mau mati seperti itu, naik turun gitu. Kemudian cara mengatasinya seperti apa? Jadi kita harus melakukan reset pada ECU teman-teman, biar dapat data terbaru, pembaruan data pada ECU-nya. Karena kan coin throttle bodinya juga sudah lebih rapat ya teman-teman, seperti itu. Untuk perisetan ECU saya lakukan manual teman-teman. Jadi kita dapat melakukan perisetan manual itu di bawah jok seperti ini. Nah, kita buka, di sini ada kotakan ini ya, warna merah kecil ini. Kita lepas, di sini ada covernya. Kita lepas. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada 3 titik ya, atau pengunci lah seperti itu, dimana yang sisi kanan sama kiri itu memiliki bentuk yang sama, dan yang bagian atas itu bentuknya berbeda teman-teman, seperti ini. Jadi untuk mereset ECU kita pakai patokan yang atas ya teman-teman, pakai patokan yang beda ini tadi, yang atas. Kemudian kita ambil, kan ini ada 4 lubang, kita ambil yang paling kiri, yang atas sama bawah itu kita jumper teman-teman, kita jumper. Kemudian untuk meresetnya, kalau pada kasus seperti ini di lampu mil speedometer itu nggak akan muncul kode itu ya teman-teman, kode kerusakan. Jadi lampu mil itu normal-normal aja, dia akan menyala terus tanpa ada kedipan. Maka untuk meresetnya, yang direset itu apanya? Jadi yang direset itu bukaan gasnya teman-teman. Caranya gimana? Setelah kita colokkan kabel jumper di sini, bisa menggunakan kawat atau punya kabel jumper khusus bisa. Kemudian bukaan gas ini, nah ini kita full, kemudian kita kontak. Tapi ini jangan dilepas ya teman-teman, ini saya kesusahan soalnya pegang kamera ini, jadi saya harus menggunakan satu tangan aja. Yang penting teman-teman paham ya. Jadi untuk mereset gas itu, ini sebelum dikontak, kontak on, kita gas full, jangan dilepas. Untuk tangan satunya baru ngontak seperti ini. Nah, nanti karena yang sebagian sini tadi sudah di jumper, nanti lampu mil itu akan menyala teman-teman, akan menyala terus. Nah, karena posisi gasnya dibuka, kode lampu mil ini akan berkedip teman-teman. Berkedipnya itu cepat, dan saat berkedip teman-teman langsung lepaskan gasnya, langsung dilepas gasnya. Kemudian ditunggu, nanti kedipannya itu akan berhenti dan berkedip cuman 1 kali, kayak kedipan gitu, lambat daripada yang sebelumnya. Dan itu sudah berhasil untuk mereset gasnya teman-teman. Nah, setelah itu dimatikan kontaknya dan kabel jumpernya bisa dicabut, baru teman-teman akan mendapatkan stasioner yang teman-teman inginkan. Jadi untuk disetel itu bisa ya teman-teman, lebih mudah, cepet dapetnya dan enak gitu. Ini saya pakai putaran standar ya. Jadi cara menyetelnya diputar untuk bautnya di dalam sini, baut setelan angin itu diputarkan full, kemudian sekitar 2 kali putaran teman-teman, 2 kali putaran ke arah kiri ya, itu standarnya seperti itu.
Atau mungkin kalau teman-teman mau agak yang nggak terlalu tinggi putarannya, ya bisa dikembalikan ke arah kanan dari 2 putaran itu, atau bisa cuman pakai 1,5 putaran, itu juga bisa. Itu tergantung teman-temannya sendiri maunya stasioner yang seperti apa, seperti itu. Kalau saya cocoknya yang di 2 putaran, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Mohon maaf tadi siang waktu reviewan koin throttle body itu terganggu ya teman-teman. Ada suara dari luar itu, orang lagi motong keramik gitu, jadi suara saya kurang kedengeran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.